Shalom. Luar biasa kasih Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami memuji, untuk kami meninggikan Tuhan, untuk kami bergoyang buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya.
Yesus yang menjadi sumber penghiburan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita semua. 1 tahun yang lalu waktu saya melahirkan anak yang ketiga, tepat itu juga saya terpanggil untuk kuliah PPG. Di Desember Tuhan izinkan saya tidak lulus. Teman-teman yang lainnya lulus. Di PPG yang pertama saya tidak lulus. Itu waktu pulang dari gereja seperti ada suara seperti ini, Vita, kamu tidak lulus. Jadi kamu suruh bahagia gitulah pokoknya. Suara itu seperti suara yang saya terima waktu mama mau pulang ke surga. Jadi pada waktu itu saya mendengar suara bahwa Vita, kamu yang kuat, kamu yang tegar, mama tidak aku sembuhkan, tapi mama aku panggil. Jadi sama persis suara itu terjadi pada saat Desember saya PPG. Kamu yang kuat, kamu tidak lulus. Oke. Setelah itu lanjut ada ujian retaker. Nah, saya ikut lagi. Di situ saya berharap ya Tuhan akan tolong. Ternyata benar Tuhan tolong. Tapi toh akhirnya saya tidak lulus. Tidak lulus dalam artian hal sepele, itu kesalahan ada di teknis. Sebenarnya saya tidak harus mengupload apapun. Ternyata pas 2 jam mau penilaian saya harus upload. Dan kok tepatnya, kok pas saya juga tidak lagi bawa laptop, saya tidak lagi bawa file apapun. Jadi dari pihak kampus menyatakan bahwa adminnya ngomong dengan berat hati, Ibu, berarti Ibu tidak lulus kembali. Di situ saya mulai rodok ngambek gitu ya. Rodok ngambek bukan ngambek, rodok ngambek dalam artian Tuhan kenapa yang lainnya oke, semua boleh berjalan, tapi kenapa saya harus sendirian? Saya harus, padahal saya ini wis gaptek, gak ngerti apapun, tapi yang lainnya tuh omong gini, nak apa-apa Miss, ini prosesmu, tetap percaya nanti kalau ada panggilan lagi, ikut toh retaker yang kedua. Oke, nah pas di retaker yang kedua, mau mulai saya ini ngomong with Tuhan, bukakan, singkapkan kenapa saya yang retaker pertama tidak lulus, supaya saya ini ada damai sejahtera. Sahabat kita memang Tuhan, saya pendem dalam hati berminggu-minggu, berbulan-bulan, belum ada jawaban. Tepat mau retaker saya yang kedua, Tuhan itu jawab. Tiba-tiba admin dari kampus itu membuat status dan saya ini japri. Pak, saya atas nama ini, yang kemarin retaker pertama, oh ya Ibu, itu kesalahan dari kami. Kita sudah merubah semuanya, jadi Ibu hanya ujian 1 kali, tidak mengupload apapun. Benar ya Pak ya? Iya. Tetapi saya tetap mengandalkan Tuhan bahwa segala sesuatunya itu Tuhan izinkan gitu loh. Gak mungkin lah Tuhan gak menolong saya. Wong yang lain aja loh ditolong. Saya percaya ini proses yang saya alami. Jadi harus dituntut tetap bersabar, tetap legowo gitu kan. Jadi oke lah Pak. Nah, pas mau menjelang retaker yang kedua, saya tetap bertanya, apakah benar atas nama saya hanya ujian 1 kali? Iya Bu, hanya ujian ini saja, tidak kirim apapun. Oke. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah jalan keluar, dan itu saya sendirian, benar. Hanya Yesus yang menjadi jawaban. Hanya Yesus yang menjadi sahabat saya waktu itu. Saya ujian sendirian, tapi ditemani oleh rekan-rekan ada di aula. Dan di situ tidak mulus. Semua itu mulus-mulus saja, ada beberapa orang yang terkendala, termasuk saya. Saya orang yang gaptek, orang yang tidak pernah bisa sabaran. Dari situ saya mengerjakan itu sampai ndredeg karena harus keluar masuk. Saya takut kalau sampai nggak lulus lagi gitu kan. Sudah trauma, ada rasa trauma, tapi ada sukacita tersendiri bahwa Tuhan Yesus itu menjadi penolong. Sabar, tenang. Waktu tinggal beberapa menit, saya tidak bisa menyelesaikan 100%. Terus pengawasnya bilang, enggak apa-apa Budian, lanjut aja, enggak apa-apa. Itu bukan kesalahan dari Budian, itu kesalahan teknis saja. Oke, saya lanjutkan, kurang 5 menit. Itu tertutup semua, aplikasinya sudah selesai, waktunya sudah selesai. Saya hanya bisa tertunduk diam, saya berdoa Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya lulus, teknis apapun itu, saya percaya Tuhan tolong. Nah, seperti itu. 2 hari kemudian, ada berapa puluh ribu orang yang harus remedi.
cari satu-satu nama saya. Puji Tuhan, nama saya tidak ada. Dan di situ saya bersyukur saya tidak masuk remedi. Saya percaya Tuhan campur tangan. Di detik-detik terakhir pengumuman, saya tidak berani melihat. Saya tidak berani melihat pengumuman. Teman-teman saya ngomong, coba Miss lihat, saya tidak mau. Saya ada rasa trauma. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Kalaupun doa-doa saya belum terjawab seperti teman yang lainnya, tapi Tuhan selalu menyertai. Setiap pergumulan, setiap doa yang saya lalui, perjalanan saya lalui, Tuhan berkati. Dan akhirnya puji Tuhan, saya boleh lolos di retaker yang kedua. Ada kesukaan tersendiri bahwa seringkali saya menyangka Tuhan itu enggak sayang sama saya. Tuhan lebih sayang kepada teman-teman saya yang lain. Mereka mulus, mereka berhasil. Tetapi di sini saya melihat bahwa Tuhan itu menanamkan saya untuk lebih bersabar, untuk lebih selalu mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa sekali lagi Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa seruan kita. Percayalah, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan, waktu yang tepat. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Kami punya Allah yang sungguh memperhatikan hidup kami. Seringkali kami merasa kami sendiri. Apa yang kami harapkan tidak pernah seperti yang kami rindukan. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, sanggup melakukan perkara-perkara di luar pemikiran kami yang terbatas. Ajar kami supaya kami tetap bersabar. Kami tetap memandang kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalau Engkau rela mati bagi kami 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah cukup bagi kami. Bukan hanya menebus semua dosa dan salah kami, tetapi kehidupan kami pun kami percaya Tuhan perhatikan dari hal yang sekecil apapun, karena Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau secara pribadi kepada setiap kami, khususnya hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu, supaya sungguh-sungguh firman yang akan kami dengar bersama-sama adalah firman yang membuat kami semakin cinta Engkau, dan kami merasa bahwa hidup kami sangat berguna karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Yang siap dengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk para tim yang sudah membantu membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tidak janjian sama pemimpin worship leader sore ini, tetapi saya percaya bahwa pada waktu kita sepakat menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan, Dia hadir di sini, bahkan mempersatukan semua kerinduan kita untuk kita boleh menarik kuasa Allah, dan kita juga boleh bersama-sama menikmati kebaikan-kebaikannya. Saudara, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu kebenaran bahwa kita ini berharga dan istimewa di mata Allah. Ada satu kisah, saya sebut saja namanya Bunga, karena dia wanita. Dia diminta pindah ke sekolah lain karena nilai-nilainya jelek dan menjatuhkan reputasi sekolah di mana dia sedang sekolah. Setelah sekolah tidak memberi toleransi kepada Bunga ini karena dia gagal dalam ujian tingkat nasional. Di rumah, ini di sekolah ya, dia tidak lulus ujian nasional. Di rumah, orang tuanya membandingkan Bunga ini dengan adiknya. Karena adiknya seringkali mendapat peringkat teratas di kelasnya. Lalu orang tuanya berkata seperti ini kepada Bunga, "Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa kamu tidak belajar lebih keras lagi seperti adikmu?" Setiap kali omelan itu ada, dan Bunga ini menerimanya. Sambil menangis, Bunga berjalan masuk ke kamarnya. Bunga mulai berpikir, apakah orang tuaku mengasihi aku karena nilaiku bagus? Apakah sekolah cuma peduli soal nilai? Padahal aku bersekolah tujuannya supaya jadi pinter, tetapi sekolah menuntut dia untuk bukan hanya sekedar pinter mendapatkan ilmu, tetapi harus mendongkrak nama sekolah itu supaya dia semua murid lulus. Dan pada waktu dia di rumah, dia
menghadapi tekanan dari orang tuanya, waktu di sekolah dia juga menghadapi tekanan dari lingkungan di mana dia ada. Saudara, ini contoh yang pertama tentang bunga. Yang kedua, ada seorang bapak namanya Joko, usianya 55 tahun, baru saja terkena PHK. Ada banyak pekerja muda yang lebih cepat dan baik dalam bekerja. Lalu atasannya mengatakan keahlian dan pengalamanmu sudah ketinggalan zaman. Lalu sambil membereskan meja kerjanya dengan perasaan sedih, Joko ini mulai berpikir, apakah itu cara orang menilaiku? Karena usiaku sudah lanjut 55 dan sekarang dikatakan oleh atasanku, aku sebagai pekerja yang tidak berguna karena sudah tua. Saudara, mungkin ini dua contoh kisah dan ini dialami sungguhan oleh beberapa orang. Pernahkah kita juga mengalami hal yang sama yang seperti tadi saya contohkan? Atau pernahkah kita merasa tidak berharga di hadapan orang tua? Kita merasa mungkin karena nilai kita jelek di sekolah, atau kita tidak sama dengan saudara sekandung kita yang lainnya, anak-anak muda. Mungkin engkau rasa, aku kok ditekan, aku harus sekolah, harus pinter seperti kakak atau adikku. Aku harus pinter nari, padahal aku bakatnya bukan di nari. Ada banyak yang membuat kita mungkin merasa, aku tidak berharga di hadapan orang tuaku. Atau apakah kita merasa bahwa orang-orang tidak menghargai kita? Malam ini kita mau belajar bersama-sama. Ketahui bahwa apa yang Anda rasakan itu, saudara tidak sendiri. Banyak dari kita di tengah dunia yang serba cepat dan serba kompetisi ini, kita merasa bahwa kita ini dituntut seperti mesin yang berjalan. Angka-angka, penilaian apapun yang kita kerjakan tadi, kita sudah dengar kesaksian dari Miss Vita bahwa kesalahan teknis membuat dia tidak lulus. Tetapi di sini dikatakan seringkali apa yang ada di dalam diri kita itu diukur dengan prestasi. Prestasi di sekolah, di tempat kerja, apa yang sudah kita bisa hasilkan sehingga perusahaan kita jadi semakin targetnya semakin naik. Nah, rasanya tidak ada orang yang benar-benar menghargai kita. Sebagai pribadi, harga diri kita dikaitkan dengan kemampuan dan prestasi kita. Tidak heran banyak dari kita yang kemudian bertanya, berapa harga diri kita sebenarnya? Apa yang membuat saya berharga? Kalau malam ini ada pertanyaan seperti itu, ada di dalam diri kita. Sebetulnya berapa harga kita? Mungkin kalau di sekolah nilai matematika kita, anak-anak yang masih sekolah, tidak seperti yang dirindukan oleh guru-guru atau orang tua. Mungkin tidak sampai 70, tetapi kita mulai bertanya, sebetulnya berapa harga nilaiku? Tadi yang pertama saya sudah nyampaikan, kita tidak pernah sendiri. Ada banyak orang yang merasa bahwa harga diri kita itu diukur dari nilai di sekolah, bagaimana pergaulan kita ketemu dengan banyak orang, atau cara penampilan kita pada waktu kita berpakaian, atau uang saku kita, orang bisa menilai, ini nilainya tidak bagus ini, uang sakunya cuma 2.000. Seringkali ada banyak penilaian-penilaian yang dilakukan oleh banyak orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau belajar. Kalau tubuh kita ini dinilai sejumlah komponen kimia seperti karbon, oksigen, dan hidrogen, maka harga dari tubuh kita itu cuma beberapa juta saja. Dari segi ekonomis, mungkin pengalaman kita,
Lalu tadi saya omong cara berpakaian kita, harta kekayaan kita, jumlah pendapatan kita, seberapa besar kontribusi kita ke perusahaan di mana kita bekerja atau organisasi yang mempekerjakan kita. Nah, malam ini mari kita mau belajar. Itu kita buang jauh-jauh. Kalau toh malam ini kita merasa bahwa ini waktunya aku mulai menghargai hidupku, bukan dari apa kata orang, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kalau kita ini tidak kaya, kalau kita tidak menarik, kalau kita ini tidak karismatik, kalau kita ini tidak bertalenta, berarti harga kita ini minus harganya. Tetapi mari kita mau belajar bahwa sungguh kita ini adalah orang yang berharga di mata satu pribadi yang namanya Yesus. Bila kita melihat ya, mungkin kita pas lewat, ada uang 100.000, sudah kucel karena diremet-remet. Lalu kita pungut uang itu, kita belikan. Itu harganya masih tetap 100.000. Atau kita simpan uang baik-baik di dompet sehingga tidak lecek, tidak ada satu garis pun lipatan. Itu sama harganya 100.000. Kita belikan beras 10 kilo masih ada kembali. Uang yang habis mungkin kita remet-remet karena kita lupa, kita pikir itu tisu. Tapi dengan nilai 100.000 sama, kita beli beras 10 kilo, nanti kita juga dapat uang kembali. Kenapa? Ini salah satu contoh ya. Karena nilai dari uang itu tidak dilihat dari keadaannya. Tetapi nilai uang itu tetap 100.000. Yaitu namanya nilai intrinsik. Nilai yang sudah terkandung di dalam uang itu. Meskipun uang itu sudah lama atau baru, kotor atau bersih, nilainya tetap sama. Mari kita mulai merenungkan kebenaran ini. Setiap kita nilainya di pemandangan Tuhan seperti uang itu. Kita punya nilai yang sangat berharga, yaitu nilai yang sudah terkandung di dalam hidup kita masing-masing. Harga atau nilai diri kita sebenarnya tidak bergantung dari faktor yang tadi saya sampaikan. Bagaimana penampilan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana prestasi kita di sekolah atau di tempat kerja. Apakah muka atau paras kita elok, cantik, ganteng atau enggak? Itu enggak jadi masalah bagi Tuhan. Karena apa? Kita punya nilai intrinsik, nilai yang sudah terkandung di dalam hidup kita. Meskipun kita hari ini mengalami jatuh miskin, meskipun hari ini penampilan kita semakin menua, atau kita cacat karena kecelakaan, atau sakit yang merenggut martabat kita, atau kita sebagai manusia yang tidak ada nilainya di pemandangan orang yang ada di sekitar kita atau rekan-rekan kerja kita, Tuhan tetap memandang kita. Nilai kita tetap terkandung di dalam hidup kita. Kenapa? Saya mau katakan karena kita sungguh berharga. Kita sangat berharga. Bagi siapa? Bagi satu pribadi yang namanya Yesus. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah satu pribadi, dia pencipta langit dan bumi ini. Harusnya kita bangga. Waktu saya merenungkan kebenaran ini,
seringkali kita minder dengan diri kita karena kita merasa bahwa kita melihat yang kelihatan. Orang memandang apa yang kelihatan. Tetapi malam ini mari, siapapun kita, apapun keadaan kita mulai ingat bahwa ada satu pribadi yang sungguh-sungguh menganggap kita berharga dan sangat-sangat berharga. Kita buka di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Oke, saya tunggu. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat ini mengatakan, kembali yang ke-13, dikatakan bahwa Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu kita masing-masing. Sebegitu rumitnya, sampai kalau kita sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya mengantarkan orang tua saya ke dokter, lalu dokter menerangkan, setiap kita punya namanya, tadi saya juga bincang-bincang dengan salah satu anak yang ada di Pondok Waras, dia kena hipertiroid dan sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia masih minum obat. Lalu dia pikir saya tidak mengerti. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya minum obat selama 1,5 tahun. Dan kalau saya mendengar, saya tidak masuk dalam kelompok itu ya, komunitasnya orang-orang yang sakit tiroid, tetapi saya pernah jumpa dengan orang-orang yang sakit itu. Mereka gumun karena saya sembuh. Minum obat 1,5 tahun. Mereka ada yang bertahun-tahun sampai hari ini mereka minum obat. Dan ambil obatnya di mana? Di Malaysia. Saya bersyukur karena hari itu Tuhan tolong saya. Itu sebetulnya pengendalinya cuma seperti dasi, bentuknya seperti dasi, kupu-kupu kecil sekali. Letaknya ada di ini, trakea, di kerongkongan kita. Itu bentuknya kecil sekali. Waktu saya mendengar dokter menjelaskan, rasanya seringkali kita ini tidak menghargai. Kita pikir ya wis manusia ada rambut sampai ujung kuku jari kaki, kita pikir sudah biasa. Tapi kalau kita tahu bahwa Dia, Tuhan yang menciptakan kita itu membentuk kita, bahkan menenun kita satu-satu dari usia 1 hari, 1 minggu, sampai berbulan-bulan, 9 bulan kita boleh lahir. Sampai hari ini mungkin usia kita sudah puluhan tahun. Itu karena hasil apa? Tenunan Tuhan yang maha dahsyat. Dan kalau kita berpikir bahwa kalau anak kita bertumbuh, sudah normal tumbuh karena kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Bukan karena itu. Tetapi mari kita mau belajar mensyukuri bahwa semua itu karena turut campur tangan Tuhan yang ajaib atas hidup kita semuanya. Saudara, Dia tenun kita, membentuk buah pinggang,
lalu menenun setiap kita. Ayat ini dikatakan oleh pemazmur Daud. Dia yang sudah begitu kenal Tuhan secara pribadi sehingga dia menaikkan mazmur ini di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku pun benar-benar menyadarinya. Mari kita mau belajar bahwa kalau Tuhan begitu sangat teliti, tidak dibiarkan satu titik pun anggota tubuh kita yang kekurangan sehingga kita diciptakan sempurna seperti gambar Allah. Saudara, waktu suami saya hari ini kurang lebih berapa bulan ya? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan jalan. Waktu suami saya mengalami kecelakaan, harusnya jari manisnya hancur, tapi waktu dokter mengatakan diputus ya Bu ya. Oh jangan, karena semalaman saya berdoa, bahkan banyak orang berdoa supaya ada mujizat. Bu, nanti ini tidak beraturan, tidak apa-apa, nanti Tuhan yang akan menyempurnakan jahitannya. Saudara, sama, karena kesalahan teknis yang Saudari Vita tadi sampaikan, akhirnya ini ketekan waktu dokternya ambil kawat yang waktu itu dipasang di tengah-tengah. Akhirnya jari manis suami saya itu ini meletot ya saudara, agak ke sana, lalu ini juga ketekan jadi ketekuk. Lalu setiap hari dia perhatikan jari yang mulai bertumbuh itu. Dia ngomong, kukunya tumbuhnya kok aneh. Tidak apa-apa, Tuhan yang akan menyempurnakan. Saudara, saya belajar banyak dari semua kejadian yang Tuhan izinkan. Jadi mari kita mau belajar bahwa kalau kita sungguh berharga di mata Tuhan, kita istimewa karena apa? Kita diciptakan satu dan Tuhan kenal setiap pribadi. Oleh sebab itu mari kita mau belajar. Kita jangan merasa bahwa aku tidak ada harganya, aku tidak berguna lagi. Jangan, Tuhan menganggap kita berharga. Masa kita merasa bahwa hidup kita tidak ada harganya? Karena apa? Tuhan omong, kejadianku, kata Daud, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang dibuat Tuhan, dan kita harus benar-benar menyadarinya. Seperti pemazmur Daud. Ayat yang kedua Kian, coba dibuka. Sama, Mazmur 139 ayat yang kedua. Oke, maju. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Mari kita sadari ini, bahwa tangan Tuhan setiap kali menyertai setiap kita kemanapun kita pergi. Dari belakang dan dari depan dikatakan Tuhan mengurung kita dengan apa? Anugerah keselamatannya. Jadi tangan Tuhan ditaruh atas kita, itu menyatakan bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kita sadari hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, kenapa kok saya sampaikan itu? Karena dia sudah merelakan anaknya yang tunggal untuk mengorbankan dirinya. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya yang harusnya kita binasa, kita yang diciptakan dengan caranya yang ajaib di kandungan ibu kita masing-masing, bukan cuma sekedar itu, tetapi dia juga lakukan hal yang terbaik. Yohanes 3 ayat yang 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan bukan hanya kepada 1, 2, 3 orang, tetapi kepada seluruh isi dunia dia tawarkan itu. Supaya apa? Setiap kita yang percaya tidak binasa. Karena apa? Menyesal. Hidupku kok seperti ini saja yo. Aku kok enggak seperti orang itu kaya. Jangan. Mulai sekarang mari kita mau katakan, hidupku sangat berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Karena aku diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Satu ayat terakhir, Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan di situ, undangan Tuhan untuk setiap kita yang merasa bahwa seperti Bunga dan Pak Joko tadi, dia menyesal, mungkin usiaku sudah bertambah, aku harus dikeluarkan dari pekerjaanku. Bunga merasa aku sudah berusaha, aku sudah lakukan yang jadi tanggung jawabku, belajar, tetapi tetap tidak lulus ujian nasional. Mari, kalau mungkin itu ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, dan hari-hari ini kita merasa aku nelongso, karena sepertinya Tuhan tidak menolong, sepertinya itu perasaan kita. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Miss Vita, semua seizin Tuhan dengan caranya yang ajaib. Asal apa? Kita legowo, mau terima semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Undangan Tuhan malam ini berlaku bukan cuma beberapa orang, tetapi katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun rasa berat kita, mungkin kita berat karena rasanya tokoku kok sepi-sepi saja, pekerjaanku seperti ini saja. Tetapi ingat bahwa kalau kita diizinkan lahir sempurna seperti gambar Allah, dikatakan dengan cara Dia tenun kita dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini usia kita masing-masing berbeda. Saya sudah usia kepala 5. Mungkin anak-anak yang sekolah yang ambil pelayanan masih usia belasan tahun. Tetapi ingatlah, kalau hari ini mungkin ada, aku kok dilahirkan di keluarga yang seperti ini, aku pinginnya dilahirkan di sana. Semua karena ada dalam rancangan Tuhan. Kalau itu ada di hatimu, mari banggalah dengan apa yang engkau saat ini miliki. Dan mulai katakan kepada Tuhan, aku mau serahkan semua beban hidupku. Biarlah engkau yang akan memberi kelegaan. Pada waktu kita terima dengan legowo, dengan berbesar hati keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, maka percayalah, mujizat akan terjadi. Lawatan Tuhan akan ada atas hidup saya dan saudara. Saya mengundang para pemusik, WL juga, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita istimewa di mata Dia. Dan malam ini siapapun kita, buka hati, serahkan diri kepada Dia, karena rencananya indah bagi hidupmu dan hidupku. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan
Bapa, terima kasih. Satu kebenaran firman Tuhan mengajar setiap kami bahwa harga diri kami sangat besar. Engkau sudah menebus kami dengan lunas, yaitu dengan kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah cukup untuk membuat kami bangga. Kami tidak boleh minder dan putus asa menghadapi keadaan situasi yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengangkat kepala kami dan kami mau katakan, aku bangga punya Bapa pencipta langit dan bumi ini, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidupku. Kemanapun aku pergi, tangan-Mu selalu ada atas kepala kami, memberkati kami. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan ada di antara kami yang menghadapi masa-masa yang tidak mengenakan, ada rasa keterpurukan, rasa putus asa, rasa bahwa harga diri kami tidak ada. Tetapi pada waktu kami dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau katakan, kami bangga punya Engkau Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Orang boleh memandang rendah kami, tetapi kami mau katakan sekali lagi, kami bangga. Meskipun keterpurukan ada di hidup kami, kami mau tetap katakan, kami akan bangkit. Kami akan rasa percaya diri kami kembali bangkit, karena kami tahu ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan yang selalu menopang kami, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami tidak pernah sendiri. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah firman yang dasar, bahwa Engkau ciptakan kami begitu rumit di kandungan ibu kami masing-masing, tetapi begitu berharganya kami, sehingga kalau sampai hari ini kami boleh hidup, kami boleh bertahan, dan kami boleh menikmati waktu-waktu kebersamaan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau menganggap kami pribadi istimewa, dan kami percaya itu sudah cukup untuk membuat kami bangga bahwa bersama dengan Engkau masa depan kami pasti penuh dengan harapan, karena Engkau tidak pernah menjanjikan masa depan yang suram, masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Biarlah bangkitkan roh kami kembali. Biarlah kami juga mau terima undangan-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Biarlah kami juga datang kepadamu. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini terbeban berat, kami mau katakan, Tuhan, ini aku, pegang tanganku kembali. Jangan tinggalkan aku, atau jangan biarkan kami lari dari panggilan-Mu, supaya kami terus percaya bahwa ada saatnya kami ingat kami adalah ciptaan yang berharga dan istimewa di mata Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Mari angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.